Riwayat Orang Kudus 16 April, Santa Bernadette Soubirous pengaku iman. Santa Bernadette dilahirkan pada tanggal 7 Januari 1844 dari keluarga yang sangat bersahaja. Ayahnya, Francois Soubirous, adalah seorang pengusaha penggilingan gandum yang bangkrut dan jatuh miskin, sedangkan ibunya bernama Louise Casteret yang merupakan seorang tukang cuci. Sejak bayi, kesehatan Bernadette kurang baik. Ia menderita sakit kolera dan juga asma yang menyiksanya sepanjang hidupnya. Bukannya mengeluh, tetapi Bernadette mempersembahkan semua penderitaannya kepada Tuhan. Bagi Bernadette, sakit bukan berarti bebas dari segala tugas dan kewajiban. Ia tetap harus membantu ibunya mengasuh kelima adiknya, dan ketika Bernadette telah dianggap cukup umur, ia pun harus bekerja sebagai pembantu dan penggembala ternak. Suatu hari, pada tanggal 11 Februari 1858, suatu peristiwa yang luar biasa terjadi. Ketika ia bersama seorang adik dan seorang temannya sedang mencari kayu bakar di padang, Bunda Maria menampakkan diri kepadanya di sebuah gua yang disebut Massabielle, yang artinya batu besar, di tepi sungai Gave dekat kota Lourdes. Bernadette tidak tahu siapa wanita cantik itu dan apa yang ia inginkan. Bunda Maria menampakkan diri kepadanya sebanyak 18 kali. Pada tanggal 25 Maret 1858, pada penampakan yang ke-16, Bunda Maria mengungkapkan siapa dirinya. Akulah yang dikandung tanpa dosa. Dalam sebuah suratnya, Santa Bernadette menuliskan pengalamannya saat Bunda Maria menampakkan diri kepadanya. Suatu hari, saya dan dua gadis lain pergi ke pinggir sungai Gave. Tiba-tiba saya mendengar bunyi gemerisik. Saya mengarahkan pandangan ke arah padang yang terletak di sisi sungai. Tetapi pepohonan di sana tampak tenang dan suara itu jelas bukan datang dari sana. Kemudian saya mendongak dan memandang ke arah gua, di mana saya melihat seorang perempuan mengenakan gaun putih yang indah dengan ikat pinggang berwarna terang. Di atas masing-masing kakinya ada bunga mawar berwarna kuning pucat, sama seperti warna biji-biji rosarionya. Saya menggosok-gosok mata saya, kemudian saya tergerak untuk memasukkan tangan saya ke dalam lipatan baju saya di mana tersimpan rosario. Saya ingin membuat tanda salib, tetapi tidak bisa. Tangan saya lemas dan jatuh kembali. Kemudian perempuan itu membuat tanda salib. Setelah usaha yang kedua, saya berhasil membuat tanda salib meskipun tangan saya gemetar. Kemudian saya mulai berdoa rosario sementara perempuan itu menggerakkan manik-manik di antara jari-jarinya tanpa menggerakkan bibirnya sama sekali. Setelah saya selesai mendaraskan salam Maria, perempuan itu tiba-tiba menghilang. Saya bertanya kepada kedua gadis yang lain apakah mereka melihat sesuatu, tetapi mereka mengatakan tidak. Tentu saja mereka ingin tahu apa yang telah terjadi. Saya katakan kepada mereka bahwa saya melihat seorang perempuan mengenakan gaun putih yang indah, namun saya tidak tahu siapa dia. Saya minta mereka untuk tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Mereka mengatakan saya bodoh karena memikirkan yang bukan-bukan. Saya katakan bahwa mereka salah, dan saya merasa terdorong untuk kembali lagi ke sana hari Minggu berikutnya. Ketiga kalinya saya ke sana, perempuan itu berbicara kepada saya dan meminta saya untuk datang selama 15 hari. Saya katakan saya bersedia datang. Kemudian perempuan itu meminta saya untuk menyampaikan kepada imam agar sebuah kapel dibangun di sana. Ia juga meminta saya minum dari sumber air. Saya pergi ke sungai Gave, satu-satunya sungai yang ada di sana, tetapi perempuan itu menyadarkan saya bahwa bukan Gave yang ia maksudkan. Ia menunjuk ke sebuah aliran air kecil di dekat situ. Ketika saya sampai di sana, saya hanya dapat menemukan beberapa tetes air dan banyak lumpur. Saya menadahkan tangan untuk mendapatkan lebih banyak air, tetapi tidak berhasil. Karenanya saya menggali tanah. Saya berhasil memperoleh beberapa tetes air. Baru setelah usaha yang keempat, saya mendapatkan cukup air untuk diminum. Kemudian perempuan itu menghilang dan pulanglah saya ke rumah. Saya datang setiap hari selama 15 hari, dan setiap kali kecuali hari Senin dan Jumat, perempuan itu menampakkan diri. Ia meminta saya mencari aliran sungai dan membersihkan diri di sana, serta pergi kepada imam meminta agar sebuah kapel didirikan di sana. Saya juga harus berdoa, katanya, untuk pertobatan orang-orang berdosa. Berkali-kali saya bertanya kepadanya apa arti semua itu, tetapi perempuan itu hanya tersenyum. Akhirnya dengan tangannya terentang dan matanya memandang ke langit, ia berkata bahwa dialah Immaculate Conception atau yang dikandung tanpa dosa. Selama 15 hari itu, ia mengungkapkan 3 buah rahasia kepada saya, tetapi saya tidak boleh mengatakannya kepada siapapun juga, dan sejauh ini saya taat kepadanya. Setelah peristiwa penampakan itu, Bernadette semakin banyak menderita, baik karena kecurigaan orang-orang yang tidak mau percaya, perhatian berlebihan dari mereka yang percaya, maupun ancaman dari penguasa setempat. Semuanya itu ditanggungnya dengan tabah dan sabar. Pada usia 22 tahun, Bernadette menggabungkan diri dengan suster-suster Caritas di Nevers, Prancis. 13 tahun lamanya ia tinggal di biara dan sebagian besar dari waktu tersebut dihabiskannya di tempat tidur karena sakit yang dideritanya. Bernadette seorang yang sangat rendah hati. Lebih dari apapun, ia tidak ingin dipuji. Suatu ketika, seorang suster bertanya kepadanya apakah ia merasa bangga karena dipilih oleh Bunda Maria. Bagaimana mungkin? Bernadette cepat-cepat menjawab, Bunda Maria memilih saya justru karena saya inilah yang paling hina. Suatu jawaban dari kerendahan hati yang paling dalam. Bernadette wafat pada tanggal 16 April 1879 dalam usia 35 tahun karena penyakit tuberkulosis. Pada tahun 1909, sehubungan dengan diajukannya permohonan beatifikasi, makam Bernadette kemudian digali dan jenazah diangkat dari dalam tanah. Uskup Gauthier dari Nevers bersama dengan para wakil dan pejabat gereja dan semua yang hadir merasa takjub melihat jenazah Bernadette yang tampak persis sama seperti pada hari ia meninggal. Tubuhnya utuh sempurna, tak tercium bau busuk, dan tak didapati tanda-tanda kerusakan pada tubuh mungil yang terbaring dalam peti jenazah.
Pada tanggal 14 Juni 1925, Paus Pius ke-11 memaklumkan Bernadette Soubirous sebagai beata. Lalu pada tahun 1933, ia dikanonisasi oleh Paus Pius ke-11. Jenazah Santa Bernadette yang sampai saat ini masih utuh tersebut kini disemayamkan di The Marian Shrine at Nevers, Prancis.